Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Green Hornet. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan anak kecil bernama Britt Reed yang suka berantem di sekolahnya karena membela teman-temannya dimarahi oleh ayahnya yang bernama James yang tampaknya udah muak dengan laporan sekolah mengenai Britt yang berantem. Karena itu, James merusak mainan kesayangan Britt dan hal itu membuat Britt sedih. By the way, James ini adalah pemilik perusahaan koran terkenal bernama Daily Sentinel. 20 tahun kemudian, kita dikasih lihat bos penjahat yang memegang semua kejahatan di Los Angeles bernama Chatnowski menghampiri penjahat baru yang songong sama dia. Dan pada akhirnya, Chatnowski membunuh penjahat tersebut dan anak buahnya. Di sisi lain, kita dikasih lihat Britt yang udah gede, di mana Britt yang hidup mewah karena kekayaan James ini berpesta dan membawa perempuan ke rumahnya, yang mana ini sering dilakukan oleh Britt. Besok paginya, Britt bangun dan minum kopi buatan karyawan James yang setiap hari dia minum. Dia suka banget sama kopi ini. Gak lama setelahnya, James yang kecewa sama Britt datengin Britt dan nanya mau jadi apa dia ke depannya kalau hidupnya foya-foya terus. Besoknya, pas Britt lagi perjalanan pulang ke rumahnya, dia ngeliat di rumahnya udah banyak wartawan. Dan kemudian dia ngeliat berita kalau James telah meninggal karena alergi akibat lebah. Setelah pemakaman James, Britt dihampiri oleh Scanlon, yaitu jaksa wilayah, di mana Scanlon ini nawarin untuk menjadi teman bicara Britt seandainya Britt butuh teman bicara. Perlu diketahui, semenjak Scanlon jadi jaksa wilayah, kejahatan di Los Angeles yang diberitakan yang tadinya banyak jadi sedikit. Besoknya Britt bangun dan minum kopi yang disediain. Tapi Britt gak suka kopi itu dan dia langsung nyari karyawan-karyawan James. Tapi pas nanya siapa yang biasa buat kopi ke salah satu karyawan tersebut bilang kalau yang biasa buatin kopi itu adalah Keito. Tapi kemarin Keito dan karyawan-karyawan lain, kata karyawan tersebut, Britt pecat. Yang kemungkinan ini pas Britt mabuk. Britt langsung nyuruh karyawan tersebut manggil Keito dan Keito pun datang. Britt minta Keito buatin kopi dan Keito pun ngebuatin Britt kopi. Tapi yang keren, di sini Keito ngebuatin kopinya pakai mesin kopi buatannya sendiri. Keito lalu ngasih tahu kalau dia adalah mekanik dan juga pembuat kopi James. Keito juga ngasih unjuk mobil James yang dia modifikasi yang kacanya sangat kuat. Dan di velg mobilnya juga ada semacam mesin tajam buat ngehancurin roda mobil lain. Britt dan Keito lalu bercerita kalau mereka nggak suka sama James dan malamnya mereka memakai topeng lalu pergi ke patung James yang dibuat untuk menghormati James, dan di sini Britt memotong kepala patung James tersebut dan membawa kepala patungnya. James lalu ngelihat ada orang pacaran yang diganggu sama gerombolan penjahat dan nyoba buat nolong mereka. Akibatnya James pun dikejar oleh gerombolan penjahat itu. Keito yang ada di mobil sadar akan hal itu dan dia nolong James dan menghajar gerombolan penjahat tersebut. Kerennya pas Keito berantem ini, yang dia lihat itu slow motion. Jadi dia bisa mengantisipasi gerakan lawan dan bisa nentuin cara nyerang lawannya gimana. Keito dan Britt pun menang dan balik ke rumah, di mana mereka senang karena bisa membantu orang. Mereka lalu ngeliat TV di mana diberitain tentang orang yang motong dan nyuri kepala patung James. Sayangnya, aksi Britt dan Keito menghajar gerombolan penjahat nggak diberitain. Britt lalu punya ide gimana kalau mereka pura-pura jadi penjahat padahal mereka pahlawan, agar mereka berdua bisa lebih mudah menjangkau dan mengalahkan penjahat. Keito sempat nanya, bukannya kalau gitu mereka berdua malah akan diincar sama penjahat dan juga polisi. Tapi pada akhirnya Keito pun setuju. Keesokan harinya, Britt yang sekarang memegang Daily Sentinel nyoba nyorot berita orang yang mengambil kepala patung James alias Britt sendiri. Dan Britt dan Keito ngasih nama orang tersebut Green Hornet. Alasan Britt nyorot Green Hornet ini adalah supaya orang-orang dan penjahat tahu tentang Green Hornet. Britt dan Keito lalu membuat topeng berwarna hijau dan menambah senjata serta memperkuat ketahanan mobil yang akan mereka pakai. Britt juga mempekerjakan wanita bernama Lenore Case yang mempelajari tentang kriminal sebagai sekretarisnya. Dan Britt langsung nyuruh dia coba nyari informasi mengenai Green Hornet dan memperkirakan apa yang akan Green Hornet selanjutnya akan lakukan. Ini Britt lakukan supaya menjadi acuan dia dan Keito dalam melakukan hal apa selanjutnya. Oh iya, by the way Britt dan Keito sama-sama suka Lenore. Suatu malam, pas bingung apa yang mau dilakuin, Britt yang sedang bareng Keito nelpon Lenore buat nanya apa yang bakal Green Hornet selanjutnya lakukan. Dan Lenore jawab dengan ngasih tahu tempat yang kira-kira ada penjahatnya. Mendengar itu, Britt sama Keito pun ngikutin dan pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Britt dan Keito ngelihat segerombolan penjahat yang sedang bertransaksi narkoba. Meski awalnya takut, mereka akhirnya berani nyamperin dan ngehajar gerombolan penjahat itu. Britt juga nanya ke salah satu penjahat itu di mana letak lab narkobanya. Dan setelah dikasih tahu, Britt dan Keito langsung pergi ke lab narkoba tersebut, ngasih kartu nama Green Hornet yang isinya ada emailnya ke orang lab tersebut, kemudian ngeledakin lab tersebut, kemudian pergi. Orang lab tersebut kemudian ngasih tahu hal ini ke Chatnowski dan ngasih kartu nama Green Hornet.
Yang ngebuat Chatnowski marah karena yang memegang semua kejahatan di Los Angeles adalah dia. Dan lab yang diledakin Britt itu juga merupakan salah satu lab narkoba terbesar di Los Angeles. Orang lab itu juga bilang yang intinya Green Hornet ini lebih serem daripada Chatnowski. Dan Chatnowski pun menembak orang lab itu. Britt dan Kaito lalu terus memberantas penjahat sampai membuat Chatnowski marah dan mereka pun diajak ketemuan sama Chatnowski. Namun, pas Britt dan Kaito sampai ke tempat pertemuan, Chatnowski dan anak buahnya menjebak dan mengubur mereka bersama mobil mereka. Kaito lalu menggunakan peledak mobil yang membuat salah satu anak buah kesayangan Chatnowski tewas, dan Britt bersama Kaito kemudian berhasil kabur. Marah akan kematian anak buah kesayangannya, Chatnowski nyuruh anak buahnya ngasih tahu pembunuh-pembunuh untuk nangkep Green Hornet hidup atau mati. Akibat hal ini, hampir orang-orang yang memakai pakaian yang berwarna hijau meninggal akibat pembunuh-pembunuh yang salah target. Britt pun disalahin karena dia yang terus minta untuk memberitain Green Hornet di Daily Sentinel. Scanlan menawarkan bantuan kepada Britt, tetapi dengan syarat Britt harus membantunya juga. Yang di sini, Britt mulai curiga kalau Scanlan ini jahat. Singkat cerita, Scanlan ternyata beneran jahat dan dia bekerja sama dengan Chatnowski untuk membunuh Britt. Sementara itu, Britt dan Kaito lagi musuhan yang salah satu permasalahannya itu karena rebutan Lenore. Kaito lalu ngecek email Green Hornet dan dia dapat pesan dari Chatnowski yang bilang kalau dia mau ngebagi dua sama Green Hornet dalam mengontrol kejahatan di Los Angeles. Dan misi pertamanya adalah Chatnowski nyuruh Green Hornet untuk ngebunuh Britt malamnya di sebuah restoran. Malamnya, di restoran tersebut, Scanlan yang bekerja sama dengan Chatnowski mengadakan pertemuan dengan Britt, di mana di luar restoran tersebut udah ada Chatnowski yang nunggu kedatangan Green Hornet. Scanlan lalu ngasih tahu kalau dialah sebenarnya yang membunuh James dengan ngebuat James tampak seperti tewas karena alergi lebah. Britt kemudian menyatukan informasi yang ada di pikirannya dan dia pun berhasil menyimpulkan kalau selama ini Scanlan bekerja sama dengan Chatnowski untuk menutupi kejahatan di Los Angeles yang dipegang oleh Chatnowski. Scanlan maksa James buat berhenti ngeberitain kejahatan Los Angeles di korannya. Namun belakangan ini, James mutusin buat melakukan hal yang benar dan mulai ngeberitain lagi kejahatan Los Angeles di korannya. Dan karena itu, Scanlan ngebunuh James. Nah, percakapan Scanlan ini dari tadi direkam oleh Britt dan ada di USB yang bentuk tempatnya itu sushi. Sementara itu, Kaito datang ke restoran di mana Chatnowski nanya di mana rekannya si Green Hornet. Dan Kaito bilang kalau si Green Hornet lagi sibuk. Kaito masuk ke restoran dan dia sama Britt saling maafan dan kemudian mereka nyerang Scanlan dan anak buahnya lalu kabur. Scanlan ngasih tahu ke Chatnowski kalau Britt itu Green Hornet. Lalu dia, Chatnowski dan anak buah mereka pun ngejar Britt dan Kaito. Britt dan Kaito pergi ke Daily Sentinel di mana di sini mereka berantem ngelawan Chatnowski dan yang lain. Britt lalu mau nyebarin percakapan Scanlan melalui komputer, tapi ternyata USB-nya itu isinya kosong yang berarti percakapan Scanlan sebelumnya itu nggak kerekam. Kaito lalu hampir dibunuh oleh Chatnowski, tapi pada akhirnya dia berhasil ngalahin Chatnowski. Polisi pun udah sampai di Daily Sentinel dan di sini Britt sempat kena tembak di badan. Scanlan lalu berhasil dapat USB-nya, tapi kemudian dia ditabrak oleh mobil yang dinaiki Britt dan Kaito sampai keluar gedung, di mana Britt dan Kaito memakai kursi pelontar dan selamat, sementara Scanlan tewas. Polisi ada yang ngeliat USB yang dipegang Scanlan, tapi karena tempat USB-nya bentuk sushi, polisi tersebut mengabaikan USB tersebut. Sementara itu, Britt dan Kaito pergi ke rumah Lenore, di mana Lenore kaget setelah mengetahui kalau Britt adalah Green Hornet dan Kaito adalah rekannya. Di sini, Britt minta tolong untuk ngeluarin peluru di badannya, tapi karena Lenore dan Kaito nggak bisa, Britt terpaksa harus ke rumah sakit. Tapi masalahnya, kalau dia ke rumah sakit saat itu juga, dia bisa ketahuan oleh polisi. Di sini, Lenore pun punya ide. Besoknya, Britt yang pura-pura baik-baik aja memberikan pidato di depan Daily Sentinel, dan kemudian Kaito yang gunain mobil Green Hornet datang dan pura-pura nembak Britt pakai pistol kosong. Dan Britt pun pura-pura kesakitan, lalu Lenore yang ada di sampingnya ngebawa Britt ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Kaito berhasil lolos dari polisi dengan ngubah warna mobilnya. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Green Hornet. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.